Halo semuanya, balik lagi bersama channel Lewar. Di sini kita akan membahas film yang berjudul Big Mouth ya guys ya. Gue tuh resah banget anjing. Nggak ngerti gue sama cerita ini. Kayak bikin pusing. Ini adalah cerita yang kedua yang bikin pusing setelah Penthouse, ya kan? Siapa di sini yang pernah nonton Penthouse? 3 season bos. Jangan sampai Big Mouth ini sampai 3 season juga ya. Oke, di sini gue akan membahas yang episode 12 ya guys ya. Ini kurang lebihnya ya kan. Episode 12 kemarin menceritakan bahwasannya si Big Mouth sudah terungkap. Dia adalah si Nopak. Nopak siapa? Yang biasa bermain kartu tarot, ya kan? Kalau dipikir pakai logika ya mungkin ada benarnya bahwa dia itu adalah Big Mouth. Gue juga sebenarnya pernah curiga sama dia kalau dia itu Big Mouth. Cuman ada beberapa orang yang kita curigai, contohnya Jerry atau wali kota itu sendiri si Choi Doha ya kan. Tapi kita nggak tahu apakah dia benar-benar Big Mouth asli atau bukan. Anggap saja iya dia Big Mouth asli ya kan. Karena selama ini si Park Chang Ho kalau berkomunikasi sama si Big Mouth kan pakai kartu tarot. Dia kan suka pakai kartu tarot. Ya anggap saja benar ya guys ya. Oke. Dan di episode 12 ini si Park Chang Ho beserta istrinya dia itu diancam dibunuh sama si wali kota. Wali kota nyuruh ketua sipir yang baru, aku tuh masih lupa namanya ya kan. Pokoknya ketua sipir yang baru tuh yang ganteng, yang masih muda, yang belaem-belaem, yang belapak tumpak ya kan, untuk membunuh Park Chang Ho. Cuman dikarenakan dia sedang mengobrol dengan si Big Mouth alias si Nopak, dia dikasih tahu lah sama Big Mouth. Kan Big Mouth banyak tuh anak buahnya ya kan. Dan ternyata ketua sipir yang lama yang pakai kacamata ya kan, yang udah tua itu yang kerjaannya korupsi, dia juga anak buahnya Big Mouth karena ada tatonya yang simbol Big Mouth itulah ya kan. Dan diberitahu kalau istrinya Min Ho itu sedang dalam bahaya, mau dibunuh sama ketua sipir yang baru yang ganteng. Dia kan mantan ketua sipir tuh yang ngasih tahu, yang sudah agak tua itu ya kan. Yang mantan ketua sipir yang sekarang jadi tahanan, dia ngasih tahu sama si Nopak kalau istrinya itu dalam bahaya, istrinya si Park Chang Ho. Lah terus Park Chang Ho kan datang tuh ya kan, datang ke klinik. Dia khawatir dong, ayang beb gue nih kenapa-napa nih. Oh tidak semudah itu Ferguson, gue akan ke situ menyelamatkan dirimu. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Ya singkat cerita aja, Park Chang Ho datang di klinik. Dan sebelum dia datang, si Min Ho ini istrinya Park Chang Ho dibantulah sama si pembunuh berantai itu ya kan, yang dulu pernah diutus sama Big Mouth untuk ngebunuh si lupa, nggak tahu sama Big Mouth, nggak tahu sama siapa gitu, untuk membunuh si Park Chang Ho. Dia dibantuin tuh ya kan, karena di episode sebelumnya itu si pembunuh berantai itu ngeliat si istrinya mungkin dia baik, istrinya Park Chang Ho ini, makanya dia ditolongin gitu, apa mungkin ya gitulah ya intinya lah ya kan. Dibantuin tuh ya kan, selamat lah dia, udah selamat. Park Chang Ho udah datang, tiba-tiba ketua sipir yang baru yang masih muda itu datang, dan dia bawa pistol jedar mau pistol si istrinya. Cuman kan Park Chang Ho datang tuh, nggak jadilah dia digebukin ya kan sampai metong. Habis itu si Nopak dan ketua sipir yang lama dia datang ke klinik untuk mengecek kondisi Park Chang Ho dan istrinya. Akhirnya ketua sipir yang baru dibunuh sama ketua sipir yang lama. Disuruhlah sama si Nopak untuk membunuhnya. Oke. Setelah mengetahui bahwa si Nopak adalah Big Mouth dan dia dikepung karena masih ada anak buah ketua sipir yang baru itu masih hidup, dia meminta bantuan untuk mengepung klinik itu. Si Park Chang Ho berpikir untuk bagaimana caranya gue bisa keluar dari sini. Dia menelpon lah anaknya ketua yang kehilangan 100 miliar won. Yang sebenarnya itu duit bukan di Big Mouth anjing. Duit itu di wali kota coy. Goblok sih ya. Canda guys. Dia meminta bantuan kalau gue tuh udah nangkap Big Mouth. Karena kan si Park Chang Ho kan udah gak bekerja sama wali kota. Dia dikhianati dong. Ya udah dia ngianatin balik si wali kotanya. Dia nelpon itu anaknya ketua yang agak geblek itu ya kan, yang cuma mikirin duit dia doang, 100 miliar won hilang. Dan menelpon lah untuk meminta bantuan.
Datanglah bala bantuan ke penjara yang sedang rusuh itu karena tiba-tiba mati lampu. Datang bersama kejaksaan untuk mengepung dia kalau dia dapat informasi bahwa Big Mouse sudah ketangkap yang asli, ya kan. Dikasihlah dia kepada itu siapa sih namanya, gue lupa guys, yang itu ya pokoknya ya. Oke lah, singkat cerita dikasih lah kan Big Mouse ke situ ke dia, dan dikeluarin lah dia, dipenjara lah dia, diwartawanin juga. Oke. Si Pak Chang-ho keluar lah dia dari tahanan, udah bebas nih bos, gue bebas anjing, gue bukan Big Mouse bangke, begitu kata Pak Chang-ho dalam hati. Setelah Pak Chang-ho bebas, terkenal lah namanya dia sesuai dengan perkataan si wali kota. Lu kalau mau terkenal lu harus punya nama dulu lah. Sekarang dia sudah punya nama, udah jadi pengacara hebat ceritanya kan. Udah bukan pengacara culun lagi. Yang pertama kan dia pengacara culun tuh, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Malah dijebak jadi Big Mouse ya kan. Setelah dijebak jadi Big Mouse, jadilah dia hebat. Emang terkadang manusia itu harus begitu dulu guys. Harus dikasih pelajaran biar dia bisa berpikir, kok malah curhat. Oke, singkat cerita kita balik lagi di ceritanya. Di episode 12 udah keluar dong Pak Chang-ho dari penjara. Dia udah nggak di penjara lagi karena udah diketahui bahwa dia bukan Big Mouse yang asli. Salah dong orang Korea, harusnya dia minta maaf ya kan. Kalau gue mah jadi Pak Chang-ho, gue marah-marah, gue tuntut semua warga negara Korea. Bercanda bos. Lah Pak Chang-ho udah keluar nih bos. Dia menjadi pengacara si No Park ya guys ya, atau Big Mouse yang asli itu. Dia menawarkan diri untuk jadi pengacaranya. Dan si No Park ini menceritakan bahwasannya dia itu sebenarnya tuh punya masalah sama Ketua Yang. Dia itu putrinya meninggal. Curiga sama Ketua Yang kalau dia tuh yang bunuh, atau sesuatu terjadi di balik itu. Dia tuh meminta tolong bantuan kepada si Pak Chang-ho untuk mengungkap semua kebenarannya. Pak Chang-ho menyetujui itu, dan dia juga membuat sebuah perjanjian dengan si Big Mouse. Perjanjiannya apa? Pasti kalian sudah lihat kan? Kalau belum lihat, lihat dulu bos. Jangan dengar cerita dari gue terus, canda bosku. Dan di akhir video episode 12 yang bikin gue kaget adalah si No Park meninggal dunia akibat sebuah aksiden, ada bom. No Park dan Pak Chang-ho datang ke rumah yang lama si Big Mouse ini. Dia menceritakan kalau dulu gue tuh di sini bos. Dulu gue tuh di sini sama anak gue, banyak banget cerita di rumah ini ya kan. Dan si Pak Chang-ho tuh nanya sama si No Park, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa sih gue tuh masih hidup? Ada apa? Si Big Mouse alias No Park janji sama Pak Chang-ho mau menceritakan itu di esok hari. Dia suruh datang kan ke rumahnya. Ya udah dong, dia udah dianterin ke situ. Si No Park kan dia udah nggak jadi ditahan karena dia itu ditahan di luar gitu, apa namanya ya, penahanannya tuh. Pokoknya dia berhasil keluar karena ada sesuatu apa gue lupa ya kan. Intinya dia tuh udah gak ditahan. Udah dong dianterin ke rumah sama si Pak Chang-ho. Lah di saat si Pak Chang-ho mau pulang, tiba-tiba meledaklah restoran itu. Meninggal dong si No Park ini, si Big Mouse. Kesel gak sih? Udah ketahuan, udah tahu siapa Big Mouse-nya. Pak Chang-ho dijanjiin sama No Park mau dikasih tahu sesuatu hal, kenapa, ada apa di balik semua ini, ya kan? Tiba-tiba dia meninggal. Gue kalau jadi Pak Chang-ho udah stres gue. Ya gimana dong? Ini namanya juga film ya guys ya. Gue aja yang nonton stres. Bagaimana kalian? Stres juga? Kita sama-sama stres bosku. Canda ya bang ya. Dan meledak kan itu kan restoran. Dar. Yang nganterin itu siapa? Si Sonte itu. Dari ekspresi mukanya sih ada yang bilang dia tuh kayak udah tahu itu akan meledak ya kan. Cuman dilihat dari mukanya emang kayak sebenarnya dia udah tahu. Cuman ya nggak tahu juga ya guys ya. Menurut kalian gimana? Kira-kira dia udah tahu apa belum? Nanti gue kasih tahu ya ekspresi mukanya itu ya. Dan sudah meledak, meninggal di review episode 13-nya udah ada tuh mayatnya. Biasanya kan kalau film Korea udah meninggal nih, tapi tiba-tiba sebenarnya nggak meninggal. Tapi di episode 13
adalah itu jasadnya si Nopak. Sama kejadiannya kayak si Jerry di episode berapa gitu, dia udah meninggal, tiba-tiba dia masih hidup. Tapi nggak tahu juga sih, nggak tahu dia beneran jasadnya atau cuman pura-pura juga, kan kita nggak tahu ya kan. Coba kita lihat besok di episode 13 apakah benar-benar meninggal atau bukan ya kan. Nah di episode 13 reviewnya itu adalah ada masalah tuh di rumah sakit, ada penyakit kanker lebih dari 20 apa gitu. Istrinya Minho itu kayak mengetahui lah, istrinya si wali kota, dia tuh kayak ngubur sesuatu gitu, bukti-bukti kalau rumah sakitnya tuh sebenarnya gak bener, gak beres dari awal ya kan. Lah si Park Chang Ho dia keren banget pasti di episode 13. Kalau kalian penasaran ya besok ditungguin aja, belum rilis bos, gimana mau diceritakan, itu cuman previewnya sedikit banget, kalian juga udah lihat ya kan gimana. Oke, terima kasih, sekian dari cerita ini dari episode 12 yang aku ceritakan. Maaf kalau ceritanya agak ngawur, ini tuh versi aku ya kan. Gue lihat-lihat versi yang lain tuh agak gimana gitu, ini versi sendiri aja ya kan. Kalau nggak suka ya mohon dimaafkan. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. I love you bosku. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe guys. Mwah.